Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam pertama dengan dosen pengampu Ibu Dia Aryani, SEI, MA. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota akan membahas materi yang berjudul isu-isu ekonomi syariah yang ada pada bulan September tahun 2021 di Indonesia. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Yasinda Nur Kumalajati, NIM 63020190176, beserta dua rekan saya, Malik Afatoni, NIM 63020190127, dan Ardi Setiawan, NIM 63020190168. Pengertian isu-isu syariah. Isu-isu adalah sekumpulan berita yang fakta yang memiliki nilai atau kebijakan yang masih diperdebatkan dan sudah kita ketahui kebenarannya. Isu-isu muncul akibat golongan masyarakat atau pemerintah akibat adanya suatu permasalahan. Pendapat menurut Register dan Markin, isu didefinisikan sebagai sebuah titik konflik di antara suatu organisasi yang diperlihatkan ke publik. Isu bisa dikemukakan lewat opini atau fakta-fakta yang muncul akibat permasalahan. Terima kasih. Kemudian saya akan memaparkan isu-isu ekonomi syariah yang ada pada bulan September tahun 2021 di Indonesia dan hal yang menyebabkan itu terjadi. Isu pertama yang muncul pada tanggal 16 bulan September tahun 2021 yaitu tentang inovasi pendidikan ekonomi Islam bagi generasi digital natif yang dipublikasikan oleh KNEKS dan narasumber Beva Arifianto selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Dalam inovasi pendidikan ekonomi Islam, beliau memaparkan bahwa tantangan besar yang dimiliki mahasiswa terletak pada komitmen dan disiplin mahasiswa serta pengaruh komunitas mahasiswa untuk memberikan inovasi dan inspirasi terhadap mahasiswa. Kemudian isu yang kedua tentang pentingnya kurikulum ekonomi syariah di SMA dipublikasikan pada tanggal 22 September tahun 2021 oleh KNEKS dan narasumber Yuli Rahayu selaku Presiden Agensi. Hal ini dilatar belakangi oleh peran sumber daya manusia yang merupakan fundamental dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada lembaga pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi memiliki peranan dalam melakukan penguatan kualitas dan peningkatan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lalu kemudian isu yang ketiga yaitu tentang serba-serbi berinvestasi di pasar modal syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS menyampaikan bahwa sektor pasar modal ini belum banyak dioptimalkan pemanfaatannya, baik oleh investor institusi maupun oleh individual. Ini bisa dilihat dari tingkat literasi dan juga segmentasinya. Berdasarkan data OJK, tingkat literasi keuangan syariah yang dilakukan secara 3 tahunan di Indonesia masih rendah. Per tahun 2019, tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah secara nasional baru 8,93%. Tingkat literasi masyarakat terhadap produk investasi dan pasar modal berada pada 4,9%. Kemudian isu yang keempat yaitu urgensi peningkatan jumlah LPH untuk mendorong sertifikasi halal Indonesia. Isu dari KNEKS publikasi tanggal 24 September 2021. Sebelum ditetapkan status kehalalannya, suatu produk akan diperiksa atau diuji oleh auditor halal. Auditor halal tersebut ditugaskan oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH untuk melakukan pemeriksaan produk serta kesesuaian dokumen dengan proses di lapangan. Kemudian isu kelima tentang penguatan gerakan zakat di pesantren berbasis kolaborasi dan digital dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dipublikasikan di Google pada tanggal 28 September 2021. Zakat dan pesantren adalah dua hal yang tidak terpisahkan.
Pesantren memerlukan dukungan beragam dana sosial termasuk zakat untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah cara penyelesaian untuk meredamkan isu-isu ekonomi syariah. Isu pertama, cara penyelesaiannya yaitu dengan memotivasi mahasiswa dan generasi muda untuk tetap semangat dalam berkomitmen dalam menggali dan memahami ilmu ekonomi Islam. Kemudian cara penyelesaian isu yang kedua yaitu dengan cara memberikan penyuluhan, diklat, training dan motivasi para guru dan siswa-siswi SMA agar mereka lebih paham lagi tentang ilmu ekonomi syariah. Cara untuk mengatasi isu yang ketiga, untuk meningkatkan minat baca masyarakat agar tidak rendah, menggunakan menarik perhatian masyarakat dengan giveaway dan penyelenggara bacaan. Lalu cara untuk mengatasi isu yang keempat, dengan cara menarik masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan seminar untuk menambah wawasan mereka dalam memotivasi mereka untuk terus aktif dalam hal investasi serta menyadarkan masyarakat kalau investasi itu menyenangkan dan tidak menakutkan. Terakhir, cara yang kelima, penguatan gerakan zakat di pesantren dapat dilaksanakan dengan menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga amil zakat atau las resmi yang ada termasuk BMM. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.